Ya, shalom Bapak Ibu. Saya percaya bahwa pada malam hari ini tidak ada yang tidak diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita perlu bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan Yesus sepanjang hari ini sudah menyertai, melindungi, memelihara kita, hingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Ya, semua karena anugerah dan kasih sayang Tuhan. Dan kita akan belajar firman Tuhan malam hari ini sesuai dengan tema yang saya sampaikan sama Ibu Lydia, Bapak yang salah Tuhan, yaitu memberi yang terbaik untuk Tuhan, atau memberikan yang terbaik atau yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai yang ke-15, nanti kita baca di rumah masing-masing. Tapi kita baca ayat yang ke-7, Bapak salah Tuhan. Ya, saya akan membacakan kepada kita. Di situ dikatakan oleh Rasul Paulus, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekali lagi saya baca kepada kita, bahwa Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saya sampaikan kepada kita pada malam hari ini pengertian memberi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, yang pertama menyerahkan, membagikan, menyampaikan sesuatu, ya, atau ia memberi uang dan pakaian kepada pengemis, orang pengemis atau orang miskin. Nah, Bapak Ibu salah Tuhan, yang kedua, arti pada pengertian memberi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mendatangkan keuntungan atau kemujuran bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu salah Tuhan, memberi itu artinya memberikan keberuntungan kepada orang lain. Ya, seperti Ibu Lydia ketika sesuatu sama saya, dan itu Bu Lydia sedang mendatangkan suatu keberuntungan rezeki kepada saya. Nah, Bapak Ibu salah Tuhan, yang menerima berkat ya bersukacita, ya Bapak salah Tuhan. Nah, di situ dikatakan memberi dengan sukacita, memberi dengan sukarela, memberi dengan tidak sedih hati, memberi dengan tidak paksa. Nah, Bapak Ibu, inilah yang dirindukan oleh Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, nah, Bapak Ibu, saya beritahu kepada kita ada beberapa prinsip-prinsip Alkitab ya dalam memberi persembahan untuk Tuhan. Ya, Bapak Ibu, yang pertama, pemberian adalah suatu ungkapan syukur atas anugerah Allah yang amat sangat luar biasa yang telah kita terima dengan cuma-cuma daripada Tuhan. Kita sudah tahu bahwa Tuhan memberikan kita yang terbaik. Dia memberikan waktu, tenaga, bahkan nyawanya pun Dia berikan kepada saya dan saudara untuk apa? Untuk kita bisa mendapatkan keuntungan, mendapatkan rezeki. Apa yang menjadi keuntungan kita di situ? Yang pertama, kita tidak binasa. Ya, bagi saudara Tuhan. Yang kedua, ada sukacita, ada damai sejahtera bagi setiap orang mengikut Dia. Dan yang ketiga, saudara Tuhan, ada jaminan hidup kekal untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, itu keuntungan kita yang kita terima daripada Tuhan. Itulah pemberian yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, ya sekali lagi saya katakan, prinsip Alkitab dalam memberi persembahan kepada Tuhan adalah pemberian, adalah ungkapan syukur kita atas anugerah Allah. Kalau kita memberikan sesuatu kepada Allah, itu adalah ucapan syukur hati kita kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah memberikan kita keberuntungan. Yang kedua, prinsip kita yang kedua, ya sebagai syukur kita kepada Tuhan yang kedua, adalah Alkitab mengajarkan kita untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Baik itu Bapak suatu harta kita,
baik itu kehidupan kita, baik itu pujian penyembahan kita kepada Tuhan, seperti tadi kita sedang memuji menyembah Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan, artinya tidak asal-asalan, tidak asal suara masalah Tuhan. Kita memberikan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan dengan segenap hati. Makanya Nabi Sulaiman berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan kita yang terbaik. Dia memberikan kita waktu, tenaga, bahkan nyawanya pun dia relakan bagi kita. Untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kepentingan kita, untuk keselamatan kita. Makanya masalah Tuhan, Alkitab mengajarkan kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, masalah Tuhan, karena kesadaran bahwa Tuhan sudah memberi yang terbaik kepada kita. Ya, yaitu keselamatan yang kekal. Hidup kekal untuk selama-lamanya. Keselamatan yang sejati dalam Kristus Yesus. Bukan karena Tuhan yang membutuhkan uang kita. Bapak saudara, Tuhan mohon maaf kepada kita. Sebesar apapun engkau menyogok gereja untuk memberi persembahan, persepuluhan. Tapi kalau tidak memberikan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan, semua itu sia-sia. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, semua itu sia-sia. Kita melihat bagaimana komentar Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 13, ayat ketiga, ayat kedua, sekalipun aku memiliki karunia, aku memiliki harta, aku memiliki kepintaran, aku memiliki harta segala-galanya, bahkan aku memiliki semua yang ada dalam dunia ini. Tapi kalau aku tidak memiliki kasih, artinya kasih di sini kasih agape, salah Tuhan, kasih Allah. Ya, di situ dikatakan semua itu tidak ada gunanya. Ya, seperti tong yang nyaring bunyinya. Sekalipun kita membakar hidup kita untuk persembahkan bangsa Tuhan, tapi kalau kita tidak memiliki kasih agape, kata Rasul Paulus, semua itu tidak ada gunanya. Makanya kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita memberikan persembahan kita yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana itu? Tidak paksa, tidak bersungut-sungut, tidak dengan sedih hati, memberikan dengan sukacita, memberi dengan sukarela. Di seminar salah Tuhan, ya mungkin tidak ada yang mendapatkan sesuatu dari Pak Hari, dari New Life. Tapi kita tetap semangat. Doa pagi, doa malam, bangsa Tuhan. Kenapa? Karena inilah yang dikehendaki Tuhan. Berikan persembahan tubuhmu seperti dikatakan Rasul Paulus. Persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan. Ya, persembahan yang hidup, persembahan yang kudus dan yang benar, bukan yang tidak benar, salah Tuhan. Dan itu harus menjadi berkat bagi kita. Ya, prinsip yang pertama dalam Alkitab, dalam persembahan kita adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Dan ketiga, memberi untuk pekerjaan Tuhan atau privilege. Dalam suatu privilege, hak istimewa dan penghargaan yang Tuhan mau daripada kita. Kalau kita memberikan hidup ini kepada Tuhan, memberikan waktu kita kepada Tuhan, memberikan tenaga kita untuk Tuhan, dan itu Tuhan mengklaim persembahan yang sangat istimewa, yang sangat berharga, yang sangat disetujui oleh Tuhan. Dengan kasih Kristus kita akan memberikan persembahan, ya, privilege, ya, hak istimewa yang dihargai oleh Tuhan. Mungkin masalah Tuhan, kalau Bapak mensponsori orang, ya, dalam kebutuhan sehari-hari, mungkin dia berkata ini pemberian yang sangat istimewa. Dan orang yang menerima berkat, menerima sponsor dari Bapak Ibu, mungkin dia berkata, oh ini penghargaan yang luar biasa yang saya kasih kepada siapa yang memberikan aku donatur. No. Bahwa salah Tuhan, memberi itu bukan untuk dipuji. Memberi itu bukan untuk dipuji-puji. Memberi itu adalah suatu penghargaan yang sangat istimewa di hadapan Allah. Ya, memberikan dengan sukacita. Ini di sini dikatakan bahwa hak istimewa dan penghargaan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Bapak Ibu, ada persembahan apa yang kita terima dari Tuhan yang kita anggap adalah persembahan yang sungguh istimewa.
selain daripada nyawanya. Dia mati di kayu salib, bangsa Tuhan. Dia dipakukan di atas kayu salib, dia menghembuskan napas terakhir di atas kayu salib. Sampai dia berteriak kepada bapaknya, "Bapak Eli, Eli Sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu saking sakitnya Bapak Salatu yang diderita. Untuk kita, untuk Bapak Ibu. Tapi ada banyak orang lagi yang merasa sombong, Bapak Tuhan. Menyombongkan diri, sudah hebat, sudah punya segala sesuatu. Dia sombong seakan-akan dia hidup karena dia sendiri. Saya kata kepada kita, dan kalau saya masuk dalam pujian penyembahan Bapak Ibu, kalau saya melihat dan mengingat kasih Tuhan, saya nangis sendiri. Tuhan, aku ada saat ini seperti apa adanya aku, Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Dan ada baiknya semua orang, Bapak Tuhan, menyadari seperti itu. Ya, kadang-kadang mohon maaf, Bapak Tuhan, orang yang kaya raya tidak pernah lagi minta izin sama Tuhan apa yang dibeli, apa yang diprogramkan, apa yang dilakukan. Karena ada uang, tidak pamit lagi sama Tuhan. Ini seizin Tuhan atau tidak. Bapak yang salah Tuhan. Kita harus meminta izin sama Tuhan. Apapun program kita, apapun yang kita lakukan. Kita harus minta izin, minta petunjuk, minta saran dari Tuhan. Ini seizin Engkau Tuhan atau tidak. Saya mau beli mobil. Masalah Tuhan, saya mau beli sepeda motor, saya mau beli rumah, saya mau beli apartemen, saya mau beli pesawat. Tuhan izinkan atau tidak. Serahkan itu sama Tuhan. Maka Tuhan berkata, "Anakku, engkau adalah anak yang sangat baik, yang menghargai aku, yang menghargai pengorbananku." Jadi akan memberkati dan berkelimpahan, maksudnya Tuhan. Ya, ini yang ketiga, salah prinsip Alkitab. Ya, kalau kita memberi kepada Tuhan dengan baik, Tuhan anggap itu sebagai hak istimewa, ya, dan penghargaan yang Tuhan mau beri kepada kita. Kita memberi, dia akan memberi di dalam Lukas pasal 6 ayat 38. Kalau orang mau beri, tapi Tuhan memberi. Apa yang kita beri kepada Tuhan, pujian penyembahan, maka Tuhan akan memberi kita urapan dan kuasa. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, ya, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita tanamkan dalam hidup kita, maka Tuhan akan memberkati kita berkelimpahan. Asalkan kita benar-benar sungguh-sungguh menghadap Tuhan. Ya, makanya ada salah satu guru Bapak saudara Tuhan, untuk penyembahan itu Bapak saudara Tuhan dianggap main-main. Saya bilang mohon maaf, daripada saya timbul dosa, saya tutup, saya keluar. Bapak saudara Tuhan, jangan gara-gara teman kita berdosa, ya. Daripada itu lebih baik tidak ada hubungan, masalah Tuhan. Bukan mati kita benci dia, tidak. Ya, itu yang ketiga, masalah Tuhan. Yang keempat, pemberian untuk pekerjaan Tuhan adalah wujud yang menggambarkan suatu persembahan seluruh hidup bagi Tuhan. Yang memberikan yang terbaik itu adalah wujud, ya, wujud yang menggambarkan suatu persembahan yang terbaik kepada Tuhan dari seluruh hidup kita. Makanya firman Tuhan berkata, salah Tuhan, ya, bahwa yang dicari Tuhan itu bukan orang kaya, bukan doktrin gereja, bukan tata liturginya, tapi yang dicari Tuhan adalah orang yang menyembah Dia dalam roh, ya, dia menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Itu yang dicari Tuhan, bukan karena rapinya doa, bukan rapinya tata liturgi gereja, bukan karena dia hebat khotbah, bukan. Tapi Tuhan mencari orang yang beribadah kepadanya, yang memuji Dia dalam roh dan kebenaran. Karena kita terdiri dari 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Ya, roh kita itu yang berbicara kepada Tuhan. Tubuh kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Ya, tapi yang Tuhan kehendaki, karena roh kita ada di dalam Yesus dan Yesus ada dalam kita, maka roh itu kita akan bertemu dengan Tuhan. Maka prinsip kita yang keempat adalah pemberian untuk pekerjaan Tuhan adalah wujud yang menggambarkan suatu persembahan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Ada yang terakhir, masalah Tuhan. Ya, yang terakhir, memberi menurut kerelaan hati dan bukan dengan terpaksa. Orang yang memberi dengan ketulusan dan dengan kerelaan hati, tidak terpaksa dan tidak bersedih hati, maka Tuhan akan memberkati dengan berlipat-lipat ganda. Bapak salah Tuhan, bandingkan nanti ayat 10 ya, di dalam bacaan kita ayat 10 sampai 13 ya, bangsa Tuhan, di dalam 2 Korintus tadi pasal 9 ya, ayat 10 sampai 13 ya, ini yang terakhir salah Tuhan untuk firman Tuhan pada malam hari ini ya.
Orang yang memberikan dengan sukarela, dengan tidak sedih hati, ya, yang memberi tulus, maka Tuhan juga akan berjanji untuk memberkati dan berkelimpahan. Orang yang memberi pasti dia akan diberi. Ya, Lukas pasal 6 ayat 38. Nanti baca di rumah, salah Tuhan. Orang yang memberi dengan kerelaan hati, maka jerih payahnya tidak akan sia-sia. Orang yang memberi dengan sukacita, maka Tuhan akan mengasihi dia. Nah, Bapak Ibu, mari memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita Zoom ini, saya terus terang, salah Tuhan. Saya ikut Zoom ini bukan untuk cari nama, bukan memperlihatkan kehebatan, ya, bukan mendapatkan sesuatu, tidak. No. Ya, masalah Tuhan, saya ikut Zoom ini, saya sungguh-sungguh di dalam menyembah Tuhan. Ya, makanya itu yang saya kejar, itu yang saya cari, supaya saya memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dengan ibadah-ibadah kita, mari belajar memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau leader berkata, mari kita menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Allah. Masalah Tuhan, kalau ada yang memberitakan firman, duduk diam di bawah Tuhan, perhatikan dengan sungguh-sungguh dan lakukan firman Allah itu, maka Tuhan akan memberi kita. Maka kita akan baca di dalam Lukas pasal 6. Ya, ini ayat yang terakhir, masalah Tuhan. Lukas pasal 6 ayat 38. Saya bacakan kepada kita di sini, masalah Tuhan. Lukas pasal 6 ayat 38. Demikianlah firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi, ya, suatu takaran yang baik. Suatu takaran yang baik, ya, yang dipadatkan. Lukas pasal 6 ayat 38, ya, dipadatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Janji Allah, kalau kita memberikan dengan sukacita, dengan rela hati, yang masalah Tuhan, dengan tidak sedih hati, dengan tidak paksa, maka Tuhan akan membuat satu perjanjian antara saya dan saudara. Perjanjiannya apa? Diberikan dengan berlipat-lipat ganda. Seperti firman Allah, sampai padat, ya, dipadatkan, dikoncangkan, diisi lagi, masalah Tuhan. Ya, digoncangkan lagi, dipadatkan lagi, diisi lagi. Artinya apa? Tidak pernah kekurangan. Ya, bangsa Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya bagikan pada malam hari ini. Saya juga praktikkan ini maksudnya dalam hidup saya. Saya belajar yang memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya tidak pintar ngomong, ya, hanya ngomong doang, tapi saya tidak melakukan. Saya ngomong ini, saya beritahukan, dan saya juga belajar untuk melakukan hal ini supaya hidup kita tidak sia-sia di hadapan Allah. Ya, setiap saya berdoa kepada Tuhan, masuk dalam pujian penyembahan, Tuhan, tuntun aku Tuhan, bahwa aku lebih sungguh-sungguh kepadamu, bahwa aku lebih fokus kepadamu Tuhan, agar hidup ini tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Bila Engkau datang kali yang kedua menjemput saya. Ya, saya percaya masalah Tuhan, bahwa hidup kita pasti kita akan nikmati bersama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya, Bapak Tommy, berdoa untuk firman Allah ini. Ya, Pak Tommy. Ya, mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyampaikan apa yang menjadi kerinduan-kerinduan-Mu untuk kami lakukan, di mana Engkau mengajar kami untuk memberikan, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Dengan demikianlah Tuhan, Engkau memelihara kehidupan kami, sehingga kami tidak kekurangan, tapi justru kami dipenuhi dengan kelimpahan berkat. Biarlah kami dapat meyakini, mengimani apa yang firman-Mu sampaikan malam hari ini Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan Engkau tidak pernah membiarkan kami hidup dalam kekurangan, tapi Engkau senantiasa menopang keberadaan hidup kami, menopang pelayanan kami, usaha kami, pekerjaan kami, apa yang kami lakukan untuk Tuhan, pastilah Tuhan juga akan mengembalikannya bagi kami. Karena kami sadar sepenuhnya bahwa Tuhan
tidak pernah berhutang kepada kami. Terima kasih Bapa, berkati terus firman-Mu ini sehingga menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami melakukannya. Berkati Bapak ini serta pelayanannya, jemaatnya, perintisannya, semua ditopang oleh Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur buat firman-Mu malam hari ini. Haleluya Tuhan. Amin. 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 Oke, saya serahkan sama Ibu Lydia. Tuhan Yesus. Buat malam hari ini, terima kasih buat firman yang sudah Engkau berikan lewat hamba-Mu. Biar Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan, setiap apapun yang hamba-Mu sampaikan, semuanya akan menjadi berkat bagi kami Tuhan. Boleh memberkati kehidupan kami dan juga memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati ini. Bapak, Engkau mengurapi setiap kami yang hadir di dalam ruang Zoom malam hari ini Bapak. Apapun yang sudah kami dengar, kami percaya firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami, bahkan firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang di dalam jalan kehidupan kami, sehingga firman-Mu boleh menguatkan, menegur kami jikalau kami salah. Firman-Mu juga memberikan kekuatan di saat kami mengalami jalan buntu. Firman-Mu juga memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Kami percaya firman itu adalah perkataan-Mu sendiri yang keluar Tuhan. Amin. Apapun yang kami dengar malam hari ini Tuhan, tidak akan sia-sia Bapak, dan itu akan menjadi tetap bertumbuh di hati kami yang paling dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami juga menyerahkan setiap anggota yang ada di dalam Zoom malam hari ini. Kami menyerahkan malam hari ini Bapak, hamba-Mu Ibu Lydia yang kurang sehat, biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa menjamahnya, memulihkan setiap organ tubuhnya yang saat ini yang kurang berfungsi. Tuhan, kami percaya Engkau membentuk hamba-Mu serupa dan segambar dengan Engkau. Engkau juga mengembalikan setiap organ tubuh hamba-Mu yang tidak berfungsi saat ini Tuhan, dengan kuasa-Mu yang tak terbatas. Kami percaya perkara yang terlalu sukar bagi Engkau, tidak ada perkara yang terlalu sulit bagi Engkau Tuhan. Jika Engkau ingin memulihkan keadaan hamba-Mu, mari Roh Kudus, apa yang hamba-Mu gumulkan Engkau tahu, apapun yang hamba-Mu rindukan Engkau tahu. Kami serahkan hamba-Mu Ibu Lydia dan keluarga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau hadir di rumah tangga mereka, Engkau memberkati rumah tangga mereka, hadirkan sukacita daripada Engkau atas keluarga mereka. Bapak Surgawi, kami menyerahkan kamu Pak Martin dan keluarga juga ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu kerjakan hari ini, punya hamba-Mu perbuat hari ini, Tuhan Yesus. Hamba-Mu menolong orang yang dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam bentuk apapun. Biar Engkau mengurapi, memberkati hamba-Mu Tuhan dengan roh kesembuhan ilahi, pemulihan dan sukacita yang mengalir daripada sorga. Engkau mengurapi hamba-Mu dengan damai sejahtera, sukacita Tuhan. Jauhkan dari sakit, penyakit Bapak. Engkau tahu apa yang ada di hati hamba-Mu. Engkau tahu juga apa yang ada di pikiran hamba-Mu saat ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang hamba-Mu rindukan Engkau tahu Tuhan. Kami hanya menyerahkan di dalam doa dan permohonan kami kepada Engkau. Biar Engkau mengurapi, memberkati seluruh keluarga besar hamba-Mu, anak cucu, menantu, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami serahkan dia dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga menyerahkan malam hari ini hamba-Mu Pak Hari dan keluarga. Engkau melihat keberadaan Pak Hari saat ini Tuhan, apapun yang Pak Hari hadapi hari-hari ini Tuhan, dan kami tahu Tuhan, kalau beberapa hari ke depan Pak Hari akan mengikuti kembali operasi Tuhan, di mana dia merasakan organ tubuh yang tidak berfungsi saat ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu menjamahnya Tuhan, roh yang baru yang daripada Engkau memberikan kekuatan, sukacita yang baru atas hari Tuhan. Bangkitkan semangatnya Bapa. Apapun yang saat ini dia rasakan Engkau tahu Tuhan. Pulihkan keadaannya Tuhan. Pulihkan saat ini Tuhan. Karena biarlah rohnya tetap menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan. Tidak kendor dan tidak suam-suam. Dan kami percaya Tuhan, pemulihan demi pemulihan terjadi. Kami menyerahkan anak, istri, dan orang tua daripada hamba-Mu Pak Hari ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau melihat hamba-Mu saat ini. Apa yang hamba-Mu butuhkan Engkau tahu Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu juga malam hari ini
Ibu Ana ke dalam tangan-Mu. Terima kasih atas kesembuhan, pemulihan Ibu Ana saat ini Tuhan, di mana karena kasih kuasa-Mu yang begitu besar atas Ibu Ana, sehingga Engkau memberikan roh kesembuhan ilahi yang daripada Engkau. Engkau memberikan sukacita, damai sejahtera kepada Ibu Ana dan keluarga, anak-anak dan suami hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau hadir di rumah tangga mereka Tuhan, Engkau yang sang pembawa damai bagi mereka Tuhan, sehingga mereka tahu, seluruh keluarganya tahu bahwa Allah yang hamba-Mu sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup, Allah yang mampu, yang sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada tanpa batas kuasa-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Mawar ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saat ini juga Ibu Mawar juga dalam keadaan yang tidak bisa berdiri Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap organ tubuhnya yang tidak berfungsi saat ini, Engkau sanggup menggantikan dengan organ yang baru, seperti Engkau menenun, seperti Engkau membuat di waktu awal semula Tuhan. Kami percaya pemulihan demi pemulihan terjadi lewat obat-obatan, lewat apapun perawatan yang dia alami Tuhan, itu adalah tangan-Mu sendiri di baliknya. Kami percaya Bapa, Kau berikan damai sejahtera kepada Ibu Mawar saat ini Tuhan dan keluarganya. Engkau hadir untuk mereka Tuhan, Engkau menghadirkan damai sejahtera di keluarga besar mereka. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan hamba-Mu Pak Tommy saat ini dimanapun Pak Tommy berada Tuhan. Engkau melihat keberadaan Pak Tommy, apa yang Pak Tommy rindukan dan butuhkan Engkau tahu, Engkau cukupkan segala keperluannya hari lepas hari. Engkau memberkati dengan berkat yang daripada Engkau, sukacita yang mengalir daripada Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan anak-anaknya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau cukupkan segala apa yang mereka butuhkan Tuhan. Jauhkan mereka dari sakit penyakit Tuhan. Berikan semangat yang menyala-nyala kepada Pak Tommy Tuhan. Dimanapun Kau tempatkan Pak Tommy, boleh menjadi garam dan terang, menjadi berkat bagi nama-Mu dipermuliakan Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga saat ini Tuhan pergumulan daripada hamba-Mu Pak Sony Tuhan, di mana Pak Sony sedang membangun, merintis sebuah gereja. Kami percaya Tuhan, banyak orang-orang datang ke tempat itu Tuhan, hidup untuk mengenal akan Engkau lewat hamba-Mu, lewat Pak Sony Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan-Mu, banyak jiwa-jiwa boleh mengenal akan Engkau. Kami percaya Tuhan, di mana tanggal 3 bulan 3 jam 4 nanti Tuhan, mereka akan meresmikan gereja ini Tuhan, gedung gereja ini Tuhan. Tetapi bukan gedungnya yang istimewa, tetapi orang-orangnya, jiwa-jiwa yang boleh haus dan lapar akan Engkau, boleh mengenal Engkau lewat hamba-Mu Pak Sony Tuhan. Engkau cukupkan segala keperluan Pak Sony saat ini Tuhan, dan jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari segala bencana apapun Tuhan. Biarlah semuanya kondusif di sekitar hamba-Mu Tuhan, tidak ada perpecahan, tidak ada intimidasi, tidak ada apapun yang terjadi di situ. Kami percaya lawatan kuasa Roh Ilahi-Mu turun atasnya Tuhan. Engkau tutup bungkus hamba-Mu sekeluarga Tuhan. Bahkan orang-orang jemaatnya Tuhan, kami bawa di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Mereka akan menjadi pemenang di tengah-tengah situasi sulit apapun Tuhan. Karena tidak ada perkara yang terlalu sukar bagi Engkau. Kami percaya kuasa-Mu atasnya Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu Tuhan di tengah-tengah tempat mereka berada. Biar pengurapan pewahyuan ilahi-Mu turun atas Pak Sony saat ini Tuhan. Karena bukan kebetulan Engkau memilih hamba-Mu, Engkau menetapkan hamba-Mu, Engkau mengutus hamba-Mu di tengah-tengah tempat itu Tuhan, di bumi Kalimantan. Kami percaya Tuhan, banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Tuhan lewat hamba-Mu. Setiap perkataan, setiap firman yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, api Roh Kudus menyala-nyala di tempat itu, api doa tetap menyala Tuhan. Jauhkan daripada kekeringan Tuhan, tetapi bangkit jalannya Tuhan. Di dalam kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu yang tak terbatas atas Pak Sony terjadi atas keluarga saat ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami Tuhan malam hari ini, biarlah kehendak-Mu yang jadi atasnya. Biarlah Tuhan, kami akan mengakhiri, menutup doa ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan seperti kami mengampuni orang bersalah, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa selama-lamanya. Amin. Mau istirahat, berkah daripada Tuhan sebelum kita berpisah satu dari yang lain.
Mari kita berdoa Bapa, kembali hamba berdoa untuk Zoom kami yang sudah Tuhan berkati. Tuhan sudah menjawab setiap doa kami. Tuhan sudah memberkati dan menyembuhkan setiap orang yang sakit pada malam hari ini. Hingga mereka beristirahat malam hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan nyaman Tuhan, dengan tenang. Dan mereka boleh besok pagi boleh bangun kembali. Dan mereka boleh beraktivitas bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Mari kita arahkan hidup kita, pikiran kita kepada Tuhan, dan kita akan mengangkat tangan kita kepada Tuhan untuk menerima berkah daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, kepada anak-anakmu dan kepada seluruh keluargamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan istirahatlah malam hari ini, dan terimalah berkah yang sempurna ini. Berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, berkat kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan berkat persekutuan Roh Kudus. Ibu sekalian, sampai Tuhan Yesus Maranatha datang yang kali kedua untuk menjemput kita ke awan-awan. Istirahatlah malam hari ini di tempat masing-masing dengan sukacita dan penuh berkah daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih.